Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Santi. Udah lama Miss nggak bikin video ya, karena memang waktunya belum ada. Nah, sekarang Miss lanjutkan pembahasan soal-soal TOEFL-nya. Video Miss terakhir itu adalah pembahasan soal TOEFL Written Expression part 10. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang masih Written Expression ya. Ini adalah part 11. Jadi video kali ini adalah part 11 ya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk adik-adik yang akan mengikuti tes TOEFL atau tes BUMN yang sebentar lagi akan dilaksanakan, karena setahu Miss tes BUMN juga ada soal-soal written expression atau error analysis seperti ini. Dan seperti biasa, sebelum kita bahas soal-soal ini, Miss mau beritahu adik-adik semua, bagi kalian yang mau mendapatkan semua soal-soal TOEFL yang ada di YouTube ini beserta pembahasannya, itu adik-adik sudah bisa memesan e-booknya. Jadi judul e-booknya adalah Bank Soal TOEFL beserta pembahasannya. Terdapat 300 soal structure and written expression beserta pembahasan di dalamnya. Dan e-book ini khusus soal structure and written expression ya, tidak ada soal reading ataupun listening. Ini sekilas tentang Miss. Miss adalah sarjana pendidikan bahasa Inggris dan telah mengajar khususnya dalam TOEFL selama lebih kurang 8 tahun. Nah, ini adalah konten dari e-book ini atau daftar isi dari e-book ini. Ada subject verb agreement, ada soal beserta pembahasannya, parallel structure, ada soal beserta pembahasannya, kemudian ada causative verb. Kemudian untuk written expression-nya ada 16 bagian ya. Ada 16 bagian di sini dan adik-adik juga akan diberikan kunci jawaban di bagian akhir. Bagaimana dengan bentuk e-booknya? Nah, contoh e-booknya seperti ini. Ini adalah halaman 1, soal-soal tentang subject verb agreement. Bagi adik-adik yang mau menonton video pembahasan tentang subject verb agreement ini, adik-adik itu sudah disediakan linknya, jadi tinggal diklik atau dikopikan di beranda YouTube-nya. Kalau tidak mau melihat videonya, adik-adik juga sudah diberikan pembahasan dari soal-soal tentang subject verb agreement. Jadi ada dua pilihan, bisa lihat video atau bisa langsung membaca pembahasan yang ada di e-book ini. Ini contoh untuk soal strukturnya. Nah, di bagian akhir itu ada kunci jawaban. Nah, cara pesan e-booknya sangat gampang. Adik-adik cukup menghubungi nomor ini dan harganya 30.000 saja. Nah, sekarang kita langsung saja bahas soalnya. Lihat nomor 1. Nomor 1 ini gampang ya. Di sini ada neither. Jadi kalian kalau lihat soal ada kata neither. Neither itu biasanya neither itu dipasangkan dengan nor. Jadi parallel structure ini ya, nama materinya neither, pasangannya adalah nor. Either, pasangannya adalah or. Kemudian both, pasangannya adalah and. Not only, pasangannya adalah but also. Jadi pasangannya jangan ditukar. Neither nor, sama-sama and ya. Biasanya yang sering tertukar itu adalah neither dan either. Neither nor, either or. And sama and. Ini E sama O sama-sama huruf hidup, ini sama-sama huruf mati, neither nor. Nah, biasanya yang sering tertukar yang ini. Kita lihat di sini neither pasangannya adalah nor. Di sini adalah or ya, berarti ini yang salah ini. Maka or harus kita ganti dengan nor. Itu dia. Kita mencari yang salah di sini ya untuk error analysis. Coba kita lihat yang lain. Can, IT can, IQ test can. Ada modal. Ya, tidak ada masalah ya modalnya. Tes IQ dapat, tidak ada masalah di sini ya. Kemudian thinking verb ing, benar nggak verb ing di sini? Benar, karena sebelumnya ada and, konjungsi and. Nah, konjungsi and kalau hanya berada dalam sebuah kalimat ya, bukan menggabungkan dua kalimat, tapi dalam sebuah kalimat ada and, but, or. Nah, kalau and but or itu dia adalah kata sebelum dan sesudahnya itu harus setara. Jika di sini verb ing, maka setelahnya verb ing. Jika di sini adalah kata benda, maka setelahnya juga harus kata benda. Pokoknya dia harus setara, harus sama gitu. Kita lihat di sini verb ing, di sini juga ini verb ing ya, maka ini juga verb ing, maka ini udah benar. Kemudian ini or ditukar jadi nor ya kan, nor. Nah, predict gimana? Ya, dan tidak ada masalah ya, neither kawannya nor kan. Setelah neither itu adalah verb asli, identify, bukan identifies ya, tapi identify, verb asli dia. Maka setelah nor juga seharusnya juga kata kerja ya, kata kerja setelahnya, maka setelah nor juga harus kata kerja, harus sama juga dia, sama-sama
Kata kerja ya, kata kerjanya asli, berarti D nggak masalah di sini. Karena di sini jawabannya adalah C. Dan untuk ini tambahan ya, neither itu adalah singkatan dari not either. Jadi neither ini adalah singkatan dari not either. Oke, jelas? Oke, di sini aja Miss bikinnya di bawah. Neither ini singkatan dari not either. Jadi maknanya ini negatif ya, neither ini. Kalau kita artikan nih, tes IQ di sini kan jadi tidak bisa baik mengidentifikasi proses pembelajaran, proses belajar dan proses berthinking, atau juga tidak bisa memprediksi kreativitas. Maka neither ini adalah singkatan dari not either. Kalau seandainya nanti can ini ditukar menjadi cannot, maka itu salah ya, double negatif jadinya, karena neither ini sudah ada not-nya. Nah, itu tambahan saja ya, bagi adik-adik semua. Oke, yang akan mengikuti ujian ya, karena udah banyak yang WA Miss mau ujian bikin lagi video gitu. Ini Miss bikinkan ya. Oke, nomor 2. Salah satu tips dalam menjawab soal TOEFL ini adalah error analisis seperti ini. Jika ada predikat yang digarisbawahi, kita mulai dari predikat tersebut. Ini were born, ini predikat ya. Predikat itu apa? Bagi adik-adik yang sudah sering melihat video Miss pasti sudah tahu ya. Tapi bagi yang belum, silahkan lihat video-video sebelumnya gitu. Ini adalah predikat. Predikat dalam sebuah kalimat itu bisa kata kerja, bisa to be, bisa modal ya. Nah, predikat harus disesuaikan dengan subjek. Ini subjeknya mana? They. Nah, di sini they were. Udah cocok ya. Kalau they was, berarti salah itu kan. They were. Tidak benar. They were born. Mereka dilahirkan. Because. Nah, setelah because harus ingat lagi. Because setelahnya diikuti oleh sentence. Kalau sentence harus ada subjek, harus ada predikatnya. Kalau because of diikuti oleh frasa. Kalau frasa hilang salah satunya, bisa subjeknya hilang, bisa predikatnya hilang, pokoknya tidak lengkap dia. Kalau sentence harus lengkap, harus ada subjek, harus ada predikatnya. Kita lihat di sini because, benar nggak penggunaan because di sini? Setelahnya ada subjek, ada predikat were born, maka because benar. Oke, ada nor lagi ya. Sebenarnya sama dengan soal nomor 1 ya. Kalau nor pasangannya apa? Neither. Nah, di sini ada either. Maka nor harus kita tukar menjadi or. Oke. Maka jawaban yang salah adalah C. Kita lanjut. Nomor 3. Ada this, place, or shrubs. Ingat ya, this diikuti oleh kata benda jamak atau plural noun. Kata benda jamak. Kalau this diikuti oleh singular noun, kata benda tunggal. Ini dipakainya this yang jamak. Kita lihat kata bendanya setelahnya. Pakai s ya, baits, bangsa atau umpan. Jamak dia pakai s. Berarti ini udah benar. Can be placed. Ini kata kerja ya. Kita tinggalkan aja dulu. Kemudian ada or. Benar. Benar. Or benar ya, either or. Benar. Kalau kita mau menggunakan yang paralel atau sama, kata sebelum or harus sama. Ini kata sebelum on the ground. Kata benda ya. Ada preposisinya. Setelahnya juga on the trunk of, sama dia, setara dia. Or benar. Kemudian large shrubs or large shrub. Padang rumput yang luas. Padang rumput yang luas. Nggak ada masalah juga. Maka di sini yang salah adalah B. Kenapa B? Jadi B ini sebelumnya ada can be placed. Can ini model ya. Nah, kalau polanya seperti ini, yang digariskan kata kerjanya nih. Kalau polanya ada modal, berarti ini modalnya adalah pasif ya. Modal untuk kalimat pasif ini. Pasif modal. Polanya seperti apa? Modal, kemudian be, tambah verb 3. Itu dia kan, modal apa saja. Nah, modal itu ada will, can, may, must, shall, should,
Kemudian bentuk keduanya ya, will, would, can, could, may, might gitu, semua modal. Kemudian kalau dia pasif, tambahkan be-nya dulu baru verb 3. Verb 3. Nah, kalau ini kan can be. Pasti ini pasif kan? Can, kemudian ada be, can be. Maka kata kerjanya harus verb 3. Maka di sini jadinya adalah placed. Kalau diartikan, umpan-umpan ini can bisa ditempatkan. Itu kalau kita artikan ya, umpan-umpan ini bisa ditempatkan. Baik di atas tanah atau di atas cabang-cabang pohon atau di padang rumput yang luas. Nah, itu dia. Ingat ya, kalau dia modal tapi kalimat pasif, polanya seperti ini. Modal, be, kemudian kata kerjanya verb 3. Nomor 4. Ini ada P yang digaris ya, consider. Sebelumnya ada to be is, nggak digaris. Berarti ini polanya juga pasif ya. Kalau pola pasif, kalimat pasif, pola umumnya adalah to be yang diikuti oleh verb 3. To be-nya ini disesuaikan dengan subjeknya. Nah, ini to be-nya ada ya, kemudian kata kerjanya digaris, berarti ini adalah pola pasif. Berarti kita lihat di sini subjeknya autism. Autism tunggal. Kalau tunggal berarti to be-nya ada is ya, ada benar. Oke, coba kita artikan. Autis dianggap. Autis menganggap. Nggak mungkin ya, autis ini kan nama penyakit ya. Nggak mungkin nama penyakit ini melakukan sebuah kegiatan. Dia terkena kegiatan dia. Berarti autis dianggap. Udah benar nih yang A. Kemudian a neurological genetic lifelong disorder. Ada lifelong pakai dash di sini tanda stripnya. Sebenarnya tidak ada masalah ya pakai strip. Jadi kan ini disorder, gangguan ya, kata benda ini. Kata benda kan diterangkan oleh kata sifat sebelumnya. Nah, kalau kata yang menerangkan kata benda ini ada 2 buah kata, kan gangguan, genetik, jangka panjang, kan itu tuh jangka panjang, ada 2 kata, maka 2 kata ini dipisahkan oleh das. Jadi ini nggak ada masalah ya. Das itu ini tanda strip ini. That causes yang menyebabkan, kemudian ada proses. Dan ini yang menyebabkan. Oke, C kita biarkan aja dulu. Causes ini P juga ya. P juga dia, predikat. Kata kerja kan, kata kerja dia predikat. Sesuaikan dengan subjeknya. Predikat harus kita tujukan dengan subjeknya. Subjeknya mana? Autism ini. Subjeknya autism ini. Tunggal juga kan? Kalau tunggal berarti kan kata kerja mendesis kan? Nah, jadi Miss ulang lagi ya, walaupun ini sudah sering-sering sekali Miss ulang di video sebelumnya. Tapi Miss ingatkan lagi, kalau subjek itu tunggal, kalau subjek kalimatnya tunggal, subjek tunggal, oke, maka kita pilih predikatnya yang mendesis. Predikat mendesis. Predikat itu apa aja? Predikat kan bisa kata kerja, bisa to be, bisa modal. Nah, kalau kata kerja itu kan ada yang asli, ada yang pakai s atau es. Nah, kita pilih verbnya itu yang tambah s atau es. Yang mendesis ada do, ada das. Do, das itu kan masuk predikat juga. Kita pilih yang das. Ada to be-an ya, is, am. Kita pilih yang is, am, are ya, kita pilih yang is. Kemudian ada was, were, kita pilih yang was. Ada have, has, kita pilih yang has. Pokoknya yang mendesis, yang ada ss-nya. Kalau subjeknya jamak, kebalikan dengan yang di atas. Predikat tak mendesis. Predikat tak mendesis. Apa saja yang tak mendesis? Kalau di sini pakai s atau es, kata kerjanya di sini tidak pakai asli. Verb asli. Di sini does, di sini do, is, di sini are. Was, di sini were. Has, di sini have. Gitu ya. Ini causes yang menyebabkan. Nah, yang menyebabkan apa? Ini kan predikat, subjeknya mana? Subjeknya tetap autism, penyakit autis. Tunggal, maka mendesis kata kerjanya. Berarti ini udah benar. Nah, A benar, B benar, C benar, berarti tinggal D ya. Proses. Kesalahan dalam cara informasi
diproses atau memproses. Informasi diproses ya, bukan memproses. Kalau diproses berarti polanya adalah pasif ya, diproses, awalan kata kerjanya di. Kalau pasif pola umumnya adalah to be verb 3. Ini verb 3, to be-nya tidak ada, berarti ini yang salah, kurang to be-nya, berarti harus ada to be-nya di sini. Nah, dalam cara informasi diproses, apa yang diproses? Informasi, berarti subjeknya adalah informasi. Berarti di sini adalah is processes. Is processes, tunggal is-nya di sini. Kurang is. Itu dia, nomor 4, berarti jawabannya D. Lanjut nomor 5. To collect, to diikuti verb asli, nggak ada masalah ya. Kemudian di sini ada s. Ini ada s lagi, s. Sama kan? S kawannya juga s gitu. A range of species. A range of species. Nggak ada masalah ya. As wide range. Wide range ini kan spesies, jenis-jenis spesies yang banyak gitu. Jadi nggak ada masalah yang B ya. Di A, B, C benar, tinggal D ya. Nah, di mana letak salahnya? Several methods must use. Beberapa metode harus menggunakan. Kalau ini must use ya. Atau beberapa metode harus digunakan. Yang tepatnya adalah beberapa metode harus digunakan, bukan menggunakan, tapi digunakan. Kalau digunakan pasif lagi. Nah, ini must, ini modal ya. Ingat lagi, modal. Kalau dia pasif berarti harus ada be verb 3. Maka ini adalah must be used. Yang benarnya di sini adalah must be used. Modal be verb 3. Adik-adik atau teman-teman semua yang mau memesan e-booknya itu hanya bisa lewat teks WhatsApp saja ya, tidak bisa telepon. Nah, bagi yang mau pesan silakan pesan, atau bagi adik-adik yang mau kursus grammar online atau kursus bahasa Inggris online, tidak hanya untuk tes TOEFL atau mau persiapan tes BUMN, itu juga bisa menghubungi nomor ini. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.